Pernah kepikiran gak sih, dari semua model bisnis yang ada di dunia ini, kenapa kok justru koperasi yang secara khusus disebut dalam konstitusi kita? Selamat datang! Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal coba bongkar hubungan yang unik banget antara koperasi dan, bisa dibilang, denyut nadi perekonomian Indonesia. Ini tuh lebih dari sekedar urusan bisnis. Ini adalah sebuah amanat. Jadi, pertanyaan intinya begini, kenapa koperasi? Kenapa bukan perusahaan raksasa atau startup teknologi yang canggih yang disebut Sokoguru atau pilar utamanya ekonomi kita? Ternyata, jawabannya itu tersembunyi di dalam cetak biru bangsa ini loh. Yuk, kita temukan petunjuknya bareng-bareng. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita perlu mundur sedikit, kembali ke dasarnya. Nggak usah mikirin istilah hukum yang rumit. Kita mulai dari pertanyaan yang paling simpel. Sebenarnya apa sih koperasi itu? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Coba perhatikan dua frasa kuncinya, kerjasama dan kekeluargaan. Inilah yang memberi keuntungan, ya untuk anggotanya sendiri. Jadi, Anda itu pemiliknya sekaligus pelanggannya. Dan dampaknya itu dirancang untuk menyebar, kayak riak di air. Mulainya dari hal yang paling dekat dulu, menyejahterakan para anggotanya. Lalu riak itu menyebar ke masyarakat luas, dan pada akhirnya ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional. Jadi ini bukan cuma visi bisnis, ini adalah visi pembangunan bangsa. Nah, disinilah koperasi di Indonesia jadi istimewa. Ini bukan sekedar konsep bisnis yang kita adopsi dari luar negeri. Fondasinya itu digali dari jiwa bangsa kita sendiri. Makanya ini lebih dari sekedar bisnis. Ini adalah cerminan identitas kita sebagai bangsa. Coba bayangkan sebuah bangunan yang ditopang 3 pilar super kokoh. Pilar pertama, fondasi idenya adalah Pancasila. Pilar kedua, semangatnya adalah rasa setia kawan. Dan pilar ketiga, yang jadi fokus utama kita kali ini adalah fondasi hukumnya, yaitu UUD 1945. Ini semua bukan kebetulan. Ini memang sebuah desain yang sudah dipikirkan matang-matang. Dari ketiga pilar itulah lahir julukan yang kuat ini, Sokoguru Perekonomian Nasional. Sokoguru itu kan artinya tiang utama penyangga rumah. Jadi para pendiri bangsa kita itu nggak membayangkan ekonomi Indonesia sebagai gedung pencakar langit dari baja, tapi sebagai sebuah rumah bersama yang ditopang oleh pilar-pilar kokoh bernama koperasi. Sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Ini bukan lagi soal filosofi atau sekedar julukan. Ini adalah sebuah perintah, sebuah amanat yang tertulis langsung di dalam dokumen hukum tertinggi negara kita. Ini dia pasalnya. Pasal 33 ayat 1. Cuma satu kalimat, tapi di dalamnya terkandung sebuah visi ekonomi yang luar biasa untuk bangsa ini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yuk kita coba bongkar makna di balik setiap katanya. Coba kita lihat betapa dalamnya makna ini. Usaha bersama itu ya sama dengan gotong royong dalam kegiatan ekonomi. Lalu asas kekeluargaan itu artinya menempatkan kepentingan kita bersama di atas kepentingan saya sendiri. Ini adalah penolakan tegas terhadap ideologi siapa kuat dia yang menang. Ini adalah resep untuk sebuah ekonomi yang basisnya kolaborasi. Dan disinilah titik terangnya. Kalau kita ibaratkan pasal 33 itu adalah gemboknya, maka koperasi adalah kuncinya. Coba deh dipikirkan. Gak ada badan usaha lain yang definisi, tujuan, dan prinsipnya itu pas banget untuk menerjemahkan amanat konstitusi ini. Koperasi itu bukan cuma salah satu pilihan. Dia adalah jawaban yang dirancang oleh para pendiri bangsa. Tentu saja, itu tadi adalah visi idealnya yang agung. Tapi kita semua kan hidup di dunia nyata. Jadi mari kita jujur-jujuran. Gimana sih potret koperasi hari ini? Apa saja keberhasilannya dan di mana letak tantangan-tantangannya? Ya, kita bisa lihat ada dua sisi mata uang di sini. Di sisi positifnya, kekuatannya jelas banget. Fokusnya ke anggota, sifatnya demokratis, dan mendorong semangat gotong royong. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangannya. Seringkali modalnya terbatas, kesadaran anggotanya kadang masih perlu ditingkatkan, dan ya ada juga yang pengelolaannya masih kurang profesional. Tapi jangan salah, kalau koperasi itu berhasil, dampaknya benar-benar luar biasa. Koperasi bisa jadi mesin pencipta lapangan kerja di lingkungannya, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan jadi garda terdepan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil. Mereka inilah benteng pertahanan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Jadi saya mau menutup bahasan ini dengan sebuah ajakan untuk merenung. Lain kali kalau Anda lewat di depan kantor koperasi di lingkungan Anda, coba deh lihat dengan cara pandang yang baru.
Tanyakan ke diri sendiri, apakah koperasi ini sudah menjadi wujud nyata dari amanat luhur UUD 1945? Apakah semangat usaha bersama dan kekeluargaan benar-benar hidup di dalamnya? Jawabannya dan juga masa depan koperasi ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.